Assalamualaikum. Apa kabar Bunda? Semoga selalu sehat dan bahagia, supaya bisa selalu memasak makanan yang enak dan bergizi untuk seluruh keluarga. Bareng aku, Meida Ari, hari ini kita akan membuat puding coklat dengan vanila serta puding pop ice. Bagaimana cara aku membuatnya? Tonton terus video ini sampai selesai. Berikut bahan-bahan untuk membuat puding coklat. Ada gula 2 sendok makan dan sejumput garam, 2 sendok makan coklat bubuk, agar-agar plain 9 gram, 80 gram dark cooking coklat, susu cair 1 liter, dan ada pasta vanila setengah sendok teh. Kita mulai dengan membuat puding coklatnya. Siapkan panci untuk memasak. Masukkan gula dan sejumput garam. Masukkan juga coklat bubuk. Untuk bubuk agar-agar, aku memakai 9 gram. Karena satu bungkus agar-agar merek ini isinya setara dengan 7 gram, jadi aku tambahkan sedikit dari bungkus yang lain. Supaya lebih harum, kita tambahkan vanila setengah sendok teh. Tapi kalau nggak suka, di skip nggak apa-apa. Sebelum menuang susu, supaya coklat dan agar-agar tidak menggumpal, kita aduk rata dulu semua bahannya. Setelah semua tercampur rata, kita masukkan susu. Masukkan sedikit dulu, aduk rata sebentar, kemudian masukkan sisa susunya. Kalau teman-teman menggunakan susu merek lain yang 900 ml, nggak apa-apa, tinggal sesuaikan saja bubuk agar-agarnya jadi 7 gram atau 1 bungkus saja. Pastikan kita mengaduk sampai rata sebelum kita menyalakan kompor. Untuk membuat puding yang dicampur susu, gunakan api sedang sambil terus diaduk supaya adonan tidak pecah. Selain itu, gunakan susu cair dalam keadaan suhu ruang. Lama waktu memasak puding ini sekitar 5-7 menit lamanya. Pastikan memasak puding sampai benar-benar mendidih. Jika sudah mendidih, barulah matikan api dan tuang ke cetakan. Karena jika tidak, puding akan berair atau encer. Tapi jangan lupa diaduk terus ya. Jika mulai terasa hangat, kita masukkan 80 gram dark cooking coklat yang sudah kita potong kecil-kecil. Ini supaya gampang meleleh. Jangan lupa terus diaduk rata supaya tidak gosong. Biarkan adonan puding mendidih selama 1 atau 2 menit lagi, supaya puding atau agar-agar dapat mengikat air dengan sempurna dan membuat hasilnya mengeras dan tidak menggumpal. Kita matikan apinya, tapi tetap diaduk sebentar. Kita angkat, aduk lagi sebentar sampai uap panasnya menghilang. Kita siapkan dulu cetakannya. Karena aku hanya punya 1 cetakan puding, jadi aku tambahkan 2 kotak kecil lagi. Jangan lupa cetakannya kita basahi dengan air dulu. Tujuannya supaya nanti pudingnya gampang terlepas. Kita tunggu sampai uap panasnya menghilang. Siapkan saringan. Untuk memastikan nggak ada gumpalan, kita tuang sedikit demi sedikit ke dalam cetakan dengan menggunakan saringan.
Kita tuang juga ke kotak yang kecil-kecil. Tetap disaring ya. Aku menambahkan satu kotak kecil lagi. Karena kotak yang kecil ini nantinya akan kita tambahkan fla, jadi jangan diisi terlalu penuh. Kita biarkan dingin dulu sebelum kita masukkan ke dalam kulkas. Secara umum, puding akan mulai mengeras setelah kurang lebih 1 jam dituangkan ke dalam cetakan. Hanya saja puding bisa dikatakan mengeras sempurna setelah 2-3 jam. Yang kedua, kita buat fla vanilanya. Kita tambahkan gula 3-4 sendok makan. Di sini aku pakai gula 3,5 sendok makan. Kalau teman-teman suka yang lebih manis, bisa menambah gula lagi. Tambahkan sejumput garam. Tepung maizena 1-2 sendok makan, larutkan dengan sedikit air. Di sini aku pakai 1,5 sendok makan. Maizenanya harus diaduk merata dulu sebelum kita tuang. Ini supaya tidak menggumpal. Jika sudah larut, kita tuang. Masukkan susu. Aku pakai susu full cream 250 ml. Ini tadi sisa sedikit susu aku masukkan ke dalam piring bekas maizena. Dan aku tuang kembali. Jangan lupa diaduk rata sebelum kita masak di atas kompor. Seperti waktu memasak puding tadi, ini juga harus kita aduk terus. Kita tambahkan juga setengah sendok teh vanila. Masak di api kecil sampai dia meletup-letup. Jangan lupa terus diaduk ya. Sudah mulai mendidih, kita matikan apinya. Aduk dulu sebentar. Kita lihat ini sudah mengental. Kita aduk sebentar supaya lebih lembut. Aku suka banget dengan kekentalannya, sesuai dengan selera aku. Jika teman-teman lebih suka fla yang lebih cair, bisa mengurangi maizenanya menjadi 1 sendok makan saja. Kalau untuk aku ini kekentalannya pas. Setelah kurang lebih 3 jam, pudingnya sudah mengeras. Cetakannya agak kita tekan-tekan sedikit. Bisa juga dengan bantuan lidi kita masukkan ke sela-sela supaya puding cepat lepas. Dan ini dia. Warnanya cantik banget, sesuai dengan yang aku mau. Seneng banget. Pudingnya cantik banget. Flanya juga kentalnya pas. Aku coba potong dulu ya. Rapih tanpa ada gumpalan dan bintik-bintik coklat. Kita cicipi dulu yuk, apakah manisnya pas? Ternyata ini cocok untuk aku dan keluarga yang tidak begitu suka manis. Tapi jika teman-teman suka yang lebih manis, bisa menambah takaran gulanya.
Lihat, mulus kan? Tidak ada gumpalan dan tidak ada bintik coklat. Jadi gak berhenti mau nyendok dan nyendok lagi. Resep kedua, kita membuat puding pop ice yang gampang dan praktis. Pemula yang baru belajar masak juga pasti bisa. Walaupun gampang, tapi kita, apalagi anak-anak, pasti suka. Warnanya juga cerah menyegarkan. Dimakan dingin, pasti lebih enak. Mau tahu cara membuatnya? Ikuti terus videonya sampai selesai ya. Ini semua bahan-bahannya. Ada 600 ml air, 1 bungkus agar-agar, 1 bungkus susu kental manis, 2 bungkus pop ice rasa stroberi, 3 sendok makan gula pasir. Cukup sederhana bukan bahan-bahannya? Pertama-tama kita masukkan bahan-bahan yang kering. Tepung agar-agar 1 bungkus, 3 sendok makan gula, kalau suka manis boleh ditambah 1 sendok makan lagi. Pop ice rasa stroberi 2 bungkus. Kita aduk rata dulu bahan keringnya. Tambahkan susu kental manis 1 bungkus. Air 600 ml. Aduk rata dulu sebelum menyalakan kompor. Masak puding dengan api sedang sambil terus diaduk. Jangan lupa basahi dulu cetakannya dengan air matang. Tuang puding ke dalam cetakan. Biarkan beberapa saat sebelum kita masukkan ke dalam kulkas. Jika ada gelembung-gelembung kecil di permukaan puding, bisa kita buang dengan perlahan-lahan. Jangan terlalu sering dipegang atau digoyang-goyang ya. Puding bisa dikeluarkan dari kulkas jika sudah set, atau jika sudah disimpan 2-3 jam di dalam kulkas. Puding pop ice rasa stroberi ini bisa untuk suguhan arisan atau pertemuan keluarga. Masukkan ke dalam cup-cup kecil, taruh 1 slice buah stroberi segar di dalam cupnya. Kalau saya, karena untuk dimakan sendiri bersama anak-anak, jadi tinggal dihias dengan buah stroberi segar dan disajikan di piring puding kecil. Anak-anak pasti suka. Warna pink yang cantik dari pop ice dan merah dari stroberi segar membuat puding ini semakin menarik dan menggoda untuk dicicipi. Nah, gimana? Tertarik untuk ikut membuatnya? Terima kasih untuk teman-teman yang berkenan mendukung dengan subscribe
dan memberikan like di setiap video saya. Saya Mida Ari, salam sayang selalu.